Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wa sallallahu wa sallama ala sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wallahu ta'ala wa bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Mukarram wal Muhtaram yang saya cintai dan hormati, para habaib, para kiai, para ulama, para asatid, para tokoh masyarakat, wabil khusus yang saya hormati Habib Ahmad bin Hussein Al-Attas selaku pengajar tetap di Masjid Jami' Manbahut Tayyibin, serta para habaib lainnya yang saya tidak sebut satu persatu karena banyak, Masya Allah. Juga para ulama banyak. Mudah-mudahan majelis kita dilimpahkan barakah dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hadirnya para habaib dan para ulama. Amin ya rabbal. Wabil khusus yang saya hormati Ketua DKM Masjid Jami' Manbahut Tayyibin, juga orang tua kita, Bapak Ustaz, Bapak Haji Gandhi, Ustaz Samsul, Ustaz Abdul Aziz, Ustaz Haji Aceh, Haji Ahmad bin Yahya, dan yang lainnya saya tidak sebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Kita doakan guru-guru kita semuanya Allah selalu berikan sehat panjang umur serta barakah di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Biasanya saya di sini baca maulid, cuma kali ini diminta ngomong. Padahal yang akan baca maulid daripada ngomong. Baca maulid sore-sore udah kelar, udah makan. Ngomong bagiannya akhir, bagian saja. Padahal udah ada yang ngomong, nanti Habib Ahmad juga bicara. Ya, saya sering bilang kalau acara maulid intinya adalah pembacaan maulid, pembacaan riwayat Nabi, sejarah Nabi, itu intinya. Ngomong gak usah banyak-banyak ya. Banyak apa nggak usah nih? Kalau muka udah muka kebuli semua. Jadi acara intinya maulid, yang lain mah bentar-bentarnya turunnya. Habib Umar bin Hud Al-Attas, beliau kalau bikin acara maulid itu 2 tahun dulu itu motong kambing 1000 ekor.
motong kambingnya, yang hadir puluhan ribu orang. Nggak ada yang ceramah satupun. Jadi habis maulid dibaca sambutan sekali, makan dari situ. Yang senang hadir. Benar nggak? Jadi kadang-kadang teman-teman orang sekarang bikin maulid, motong kambing mengaku, yang ceramah 5. Bukan di sini, di sono. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini ada 2 versi. Ini Imam Manbahut Tayyibin biasanya kalau bikin maulid malam 12. Jadi ini malam 12 ada 2 versi. Ada yang bilang di malam, ada yang bilang besok malam. Jadi kalendernya beda-beda. Emang nih akhir zaman udah kebanyakan, banyak yang pada kagak akur, sampai kalender kagak akur. Coba kalau manusianya pada akur, ya manusianya pada masih saling menyayangi, saling bersatu, sampai kalender itu kagak akur, ya kan? Di malam 12. Ada yang mengatakan besok malam. Walhasil nggak apa-apa. Yang penting acaranya sama acara maulid. Toh kelahiran Nabi juga ada ikhtilaf. Kelahiran Rasulullah itu ada ikhtilaf bainal ulama. Memang jumhur ulama, kebanyakan para ulama mengatakan kelahiran Nabi tanggal 12 Rabiul Awal. Kebanyakan ulama itu pendapat yang dikatakan oleh Al-Imam Abdullah bin Abbas radhiyallahu, sepupu Nabi, sahabat Nabi, murid dekat Nabi yang didoakan sama Nabi, Sayyidina Abdullah bin Abbas. Beliau mengatakan kelahiran Nabi tanggal 12 Rabiul Awal. Itu yang diambil kata-kata beliau oleh kebanyakan para ulama. Ada juga yang mengatakan tanggal 8 Rabi. Ada Al-Imam Atha, beliau mengatakan tanggal 8 Rabi kelahiran Nabi. Ada juga yang mengatakan tanggal 2 Rabiul Awal. Ada juga. Itu pendapatnya Al-Imam Ikrimah, salah satu sahabat Nabi juga, Nabi kita Muhammad. Jadi ada yang mengatakan tanggal 2, ada yang mengatakan tanggal 8, ada yang mengatakan tanggal 2. Tapi sepakat banyak ulama berpendapat tanggal 12 Rabiul Awal. Itulah maulid Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa artinya maulid? Maulid itu bisa diartikan 2. Bisa diartikan waktu kelahiran, bisa diartikan tempat kelahiran. Dan dimaksud maulid di sini adalah waktu kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau maulid tempat kelahiran yaitu kota Makkahul Mukarramah. Ada maulid Nabi, tempat lahirnya Nabi, itu udah dibongkar sama orang Wahabi. Ya, udah dibongkar sama Wahabi. Itu tempat kelahiran. Kalau maulid yang dimaksud adalah waktu lahirnya Nabi kita Muhammad. Kalau maulud, ada yang mengatakan kita mauludan yuk. Ada kan maulud itu yang dilahirkan, yaitu Nabi kita Muhammad. Cuman kalau ada yang tidak muludan, belum mulud ya. Bulan Maulid, bulan Sri Maulid. Kalau kita kan kalau ngomong singkat-singkat aja. Ya, itu namanya bahasa Amiah, nggak apa-apa. Tujuannya apa? Mulud maksudnya maulud, Maulid maksudnya maulid, yaitu apa namanya? Itu karena kecepatan bicara. Itu kalau bahasa Amiah seperti itu. Ya, kayak orang namanya Muhammad Ali. Muhammad Ali dipanggil begitu kan kepanjangan. Madali. Madali. Berapa namanya Muhammad Ali. Kelahiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah di tanggal 12 Rabiul Awal. Itu menurut pendapat jumhurul ulama, kebanyakan para ulama. Kapan lahirnya? Hari Senin, di malam hari, ya, menjelang subuh.
Itu kelahiran Nabi kita Muhammad. Peristiwa yang mulia, semua peristiwa yang mulia rata-rata malam terjadinya, Pak. Semua peristiwa yang mulia rata-rata terjadinya malam. Kelahiran Nabi malam Senin, Isra Mi'raj juga malam. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil. Nuzulul Quran, turunnya Al-Quran pertama kali malam apa siang? Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, atau inna anzalnahu fi lailatin qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Ada dalam surat lain, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Malam hari turunnya Al-Quran. Ya. Jadi banyak kejadian-kejadian yang istimewa terjadinya di malam hari, termasuk wafatnya Nabi kita Muhammad juga terjadi hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Patut bagi umatnya bersenang-senang dengan kelahiran Rasulullah, karena itu perintah Nabi. Apa perintah Allah dalam Al-Quran? Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmat Allah maka bersenang-senanglah. Arti kalau kita mendapatkan karunia dari Allah, rahmat dari Allah, kita disuruh bergembira, bersenang-senang. Yang dimaksud rahmatihi di situ adalah Nabi kita Muhammad. Karena rahmat yang paling tinggi, rahmat yang paling besar, anak-anak, sama. Ngobrol. Mana sih? Nah, jangan ngobrol. Mana sih itu yang tiga? Mana sih? Nah, ini. Di dalam ayat lain Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Allah utus Nabi Muhammad itu sebagai rahmat lil alamin, untuk semesta alam semua. Jadi seluruh alam mendapatkan rahmat. Seluruh, bukan manusia doang. Jadi seluruh rahmat, seluruh alam mendapatkan rahmat dari Allah sebab Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang paling banyak adalah umat Nabi Muhammad. Yang paling menang banyak nih, yang paling banyak mendapatkan keistimewaan dengan munculnya Nabi Muhammad. Yang paling banyak mendapatkan keistimewaan adalah kita umat Rasulullah. Allah jadikan kita umat yang paling baik. Benar enggak? Benar enggak? Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat yang paling baik yang dikeluarkan di antara kalangan manusia. Ini kita umat yang paling baik, walaupun banyak umat-umat sebelumnya yang Allah udah ciptakan, ya, umat-umat Nabi sebelumnya itu udah banyak, dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Allah Isa alaihissalam. Itu berapa banyak umat sudah lewat, tapi yang paling afdal adalah umat dari Muhammad. Kenapa sebabnya? Ya karena Nabi. Nanti di hari kiamat, ya, di hari kiamat ini, ketika manusia atau orang mukmin mau masuk ke dalam surga, siapa yang duluan masuk? Yang duluan masuk siapa? Rasulullah dulu, ya. Yang gunting kita surga itu Nabi kita Muhammad. Di dalam hadis dikatakan, "Ati babal jannah wa astaftihu wa yaqulu al-khazin man anta wa yaqulu bi qawmir fa yaqulu Muhammad." Baru nabi-nabi, setelah para mursalin dan para anbiya masuk, baru nih kalangan manusia biasa nih. Siapa duluan yang masuk? Umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi
Kita duluan masuk nanti. Umat Nabi Isa, Bani Israel, ada tuh umat Nabi Allah Nuh, umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Allah Saleh, umat Nabi Allah Hud, banyak umat-umat sebelumnya nungguin kita dulu yang masuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Kenapa kita masuk duluan? Karena kita umat Rasulullah. Karena nabinya, bukan karena amal kita yang lebih banyak mungkin, atau ibadah kita mungkin lebih banyak dari umat-umat sebelumnya, bukan. Karena kita umat Nabi Muhammad. Di dalam Quran dikatakan bi akramir rusuli kunna akramal umami. Dengan semulia-mulianya Rasul, kita menjadi umat yang mulia. Baru masuk umat Nabi Muhammad. Baru setelah itu umat-umat yang lain. Makanya yang paling menangganya dengan Allah utusnya Rasulullah Nabi Muhammad adalah kita umatnya. Makanya udah urut pantas ya. Sangat pantas kalau kita bergembira, bikin acara maulid, bikin acara perayaan kelahiran Nabi Muhammad. Karena dengan diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ini alam menjadi terang. Yang tadinya gelap menjadi terang. Yang tadinya ya orang-orang hidup di zaman jahiliyah, ya kan dulu jahiliyah. Bukan cuma di Mekah saja, seluruh manusia hidup ya pada saat itu semuanya hidup pada kejahiliaan atau kebodohan semua, termasuk sumur batu. Jadi jangan dianggap jahiliyah di sono doang jahiliyah, kagak, semuanya jahiliyah. Allah utus Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Patut kita rayakan, patut kita yang paling bergembira menyambut kelahiran Nabi, bikin acara maulid seperti ini. Enggak ada apa-apanya. Bukan untuk membalas jasa Nabi Muhammad. Enggak bisa kebalas jasa Nabi Muhammad. Terlalu banyak jasa Rasulullah buat kita. Kita hidup karena Nabi. Kita beriman sebab Nabi Muhammad. Kita hidup karena Nabi. Ini alam gak ada semua nih, gak diciptain oleh Allah kalau Allah gak utus Nabi Muhammad. Ya ada semua. Surga, neraka, langit, bumi, manusia, jin, malaikat, itu semuanya ada karena Allah ciptakan Nabi Muhammad. Laulaka ya Muhammad lama khalaqtul aflak. Kalau tidak karena engkau ya Muhammad, aku tidak ciptakan nih alam semesta, gak ada nih. Ya, itu arasnya Allah nggak ada kalau nggak sebab Nabi Muhammad. Pertama Allah ciptakan itu, pertama kali yang Allah ciptakan itu adalah nur, cahaya Nabi kita Muhammad. Mereka inna Allah khalaqa qabla al-asya nur nabiyyika Muhammad. Nabi yang ngomong. Nabi pasti benar apa enggak? Pasti benar enggak? Jujur, tabligh, siddiq, amanah, khatanah. Enggak mungkin Nabi bohong, enggak mungkin. Tidak ada dalam kamus Rasulullah bohong, enggak mungkin. Nabi yang ngomong. Ya. Qala ya Jabir, Nabi berkata kepada Sayyidina Jabir, salah satu sahabat Nabi, Inna Allah khalaqa qabla al-asya. Sesungguhnya Allah menciptakan sebelum segala sesuatu, qablal asya, sebelum segala sesuatu, sebelum arsh, sebelum lauhul mahfuz, sebelum ummul kitab, sebelum surga, sebelum neraka, apalagi langit, bumi, manusia, semuanya. Sebelum sesuatu, semuanya belum ada nih. Siapa yang Allah ciptakan? Apa yang Allah ciptakan? Nur Nabi Muhammad. Cahaya Nabimu yang pertama diciptakan ya Jabir sama Allah. Baru yang lain diciptakan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru Allah comot dari nur Rasulullah
Allah comot, Allah ciptakan arsh, baru Allah ciptakan surga, baru Allah ciptakan neraka, baru Allah ciptakan bumi, baru Allah ciptakan semuanya. Diciptakan sama Allah setelah Allah ciptakan cahaya Nabi kita Muhammad. Kuntu awalan nabiyyina fil khalqi wa akhirahum fil ba'thi. Aku adalah nabi yang paling pertama diciptakan dan yang paling akhir diutus sama Allah. Memang diutusnya paling akhir, paling bontot, tapi diciptakannya paling awal. Kuntu nabiyan wa adam baina ruhi wal jasad. Dulu aku udah jadi nabi waktu Adam masih terpisah antara ruh dan jasadnya. Dulu Nabi Adam kan diciptakan sama Allah jasad dulu, ya, jasadnya diletakkan di depan surga, belum dimasukin ruh sama Allah, belum dimasukin ruh, belum, masih berupa tanah. Kan kita semua diciptakan dari apa mulanya? Dari tanah, karena Allah Adam diciptakan mulanya dari tanah, masih tergeletak di depan surga, ditaruh dalam riwayat, ya. Iblis lewat, dia bilang, makhluk apa nih? Gitu. Dia rendahkan, karena iblis sudah ibadah puluhan ribu tahun, ya. Nah, iblis lihat jasadnya Nabi Adam yang masih berupa tanah, bahkan ini apaan nih? Akhirnya dalam riwayat dikencingin sama iblis. Setan kan iblis kan? Setan kan? Pejajaran kan ya? Masa engkau kita dikencingin? Makanya jangan ikutin setan. Pernah ngencingin Nabi Allah, dikencingin Nabi Allah ada. Dalam riwayat yang dikencingin perutnya, perut tengah. Kemudian dicoak sama malaikat Jibril, diperintahkan sama Allah, ya Jibril, itu bekas kencing iblis, ambil. Diambil itu bekas kencing, dan tanah yang bercampur dengan kencing itu diambil sama malaikat Jibril, dibuang. Allah ciptakan dari situ anjing. Dari coakan itu Allah ciptakan anjing. Makanya anjing itu adalah binatang yang najis, karena dia diciptakannya dari kencing iblis. Tapi anjing juga adalah binatang yang paling cepat dekat akrab sama manusia. Karena apa? Karena dia diciptakan dari tanah yang Allah bakal ciptakan Nabi Allah Adam. Coba lihat, binatang yang paling cepat akrab sama manusia itu anjing, karena dia diciptakan dari tanah. Itu kan begitu dicoakan tanahnya ke bawah, ke bawah, ke bawah. Diciptakan anjing. Tapi dia mau Allah. Iblis nih, makhluk apa? Oh, ketika Nabi Allah Adam masih belum dimasukkan ruh sama Allah, kata Nabi, kuntu nabiyan wa Adam baina ruhi wal jasad. Aku udah jadi nabi ketika Adam antara ruh dan jasad. Jadi masih antara ruh dan jasad. Ketika Allah masukkan ruh, Allah titipkan nur Nabi Muhammad di dalam jasad Nabi Allah Adam. Allah titipkan nur Nabi Muhammad tuh. Makanya ya, ada ulama yang berkata, kenapa iblis tidak mau sujud kepada Nabi Allah Adam? Di antaranya ada ulama yang berpendapat karena di keningnya Nabi Allah Adam tanpa nur Nabi Muhammad SAW. Makanya iblis nggak mau sujud. Iblis itu Pak, ya, Nabi Muhammad pernah ketemu sama iblis, nanya, ya iblis, siapa yang paling kamu benci? Apa jawab iblis? Terang-terangan, engkau ya Muhammad, engkau yang paling aku benci. Makanya begitu pas kelahiran Nabi, kan iblis tahu nih Nabi bakal lahir, tahu. Begitu tanggal 12 Rabiul Awal, itu iblis naik ke atas gunung, dia sesambatan. Kalau bahasa kita gegerungan nangis, ya, gerung nangis sampai prajurit-prajuritnya nyamperin, ada apa tuanku, ada apa tuanku. Tuh setan-setan tuh
Anak buahnya nyamperin, kenapa Tuanku, kenapa kau nangis, kenapa sesambatan? Apa kata iblis? Hari ini akan dilahirkan seorang manusia yang akan menyia-nyiakan semua amal kita. Dari semenjak kita turun ke bumi akan disia-siakan oleh sebab ini lahirnya ini manusia. Makanya yang paling kagak demen sama maulid iblis. Ya kan maulid lahirnya lagi. Kagak demen sama maulid iblis. Ya demen dia sama maulid. Ini kita rayain begini, nggak demen dia. Walaupun dia duduk di tengah-tengah duduk. Gitu kan? Bukan apa-apa maksudnya. Maksudnya ini di tempat-tempat yang kosong itu digodain supaya kita nggak khusyuk hadir maulid. Digodain oleh pantatnya supaya berubah duduknya. Kayaknya dia ada begini dari dia. Dua yang paling kagak demen sama kelahiran Nabi. Yang pertama iblis, yang kedua Yahudi. Yahudi itu nggak demen dengan kelahiran Rasulullah nggak demen dia. Kenapa sebabnya? Karena Nabi yang dinanti-nantikan ini Nabi akhir zaman yang tercatat di Taurat, Zabur dan Injil akan lahir Nabi akhir zaman nanti. Dia kirain lahir dari bangsa Bani Israel. Nggak taunya bukan dari bangsa mereka, makanya mereka kesal. Ya. Terakhir cerita dikatakan di dalam maulid Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tudilluhul ghamamah tuti'uhus sahab. Nabi itu kemana-mana itu di atas Nabi itu selalu ada awan yang naungi beliau. Ya. Selalu ada awan. Jadi Nabi nggak pernah kepanasan. Itu dari kecil. Bukan ketika jadi Nabi, dari kecil. Nabi kalau kemana-mana selalu di atasnya tudilluhul ghamamah, dinaungi oleh awan. Dari masih kecil. Apalagi di kota Mekah. Ya, kan panas banget. Panas gak? Panas. Sekarang edukasi penting banget kalau sudah. Betul ya? Itu nanti kemana-mana selalu dinaungi. Karena dalam riwayat Nabi diajak masih kecil diajak berniaga sama pamannya, yaitu Sayyidina Abu Thalib. Sayyidina Abu Thalib diajak dagang, berniaga ke negeri Syam, diajak Rasulullah. Jadi kalau pergi itu dari kota Mekah, rombongan kafilah berangkat dari kota Mekah. Mau mana? Ke negeri Syam. Syam itu Palestina, Syria, Yordania, itu Syam namanya. Rombongan itu kalau pergi dagang rombongan berangkat semua. Di tengah perjalanan, ya, ada satu pendeta namanya, ada riwayat namanya Bahirah, ada juga yang mengatakan Buhairah, ada yang mengatakan Bahirah, ada yang mengatakan Buhairah. Ini pendeta, dia mendalami kitab-kitab suci terdahulu. Ya, mendalami kitab-kitab suci terdahulu. Dia tahu dari kitab Taurat, dari kitab Injil nanti akan ada seorang nabi yang diutus akhir zaman. Dia kalau jalan selalu dinaungi oleh. Ini Bahirah lagi dia di depan rumahnya, dia lihat ke langit. Ini kok di langit ini ada awan yang aneh sendiri. Jadi jalannya lain sendiri. Umpama kalau yang lain ini awan jalan yang ngalor, dia menghilut. Ini apa ini awannya? Terus dia teringat apa? Nah, ternyata mungkin tanda-tanda Nabi itu telah dilahirkan, telah dimunculkan oleh Allah Subhanahu
Dia perhatiin itu awan nyamperin. Ternyata dilihat dari kejauhan, di bawah awan itu ada satu rombongan. Ya. Dan rombongan itu adalah rombongan paman Nabi Sayyidina Abu Thalib yang akan berangkat ke negeri Syam. Yang di situ diajak keponakannya yaitu Nabi kita Muhammad. Diajak, Nabi masih kecil. Nabi masih kecil. Akhirnya memang di kampungnya itu menjadi apa? Jalur buat ke negeri Syam memang dilewati. Akhirnya lewat situ. Dan dicegatlah kalau bahasa kita, dipapan sama pendeta ini. Kemudian seluruh rombongan ya, diundang makan ke rumah ini pendeta. Dia nanya, siapa ketua rombongan? Langsung semuanya nunjuk kepada Sayyidina Abu Thalib, paman Nabi. Nih ketua rombongan. Oh iya, saya mau mengundang makan. Semua rombongan yang ada di sini silahkan ke rumah saya. Saya udah siapkan makanan. Fadhol makan. Itu awan dia masih di atas. Nggak bergerak udah. Karena kafilahnya udah berhenti. Iya benar, karena nabinya di situ dia. Iya, pendeta ya, ini awan berhenti di sini. Waduh benar kayaknya. Ini pasti di tengah rombongan ini ada nabi yang sudah diutus, nabi akhir zaman. Begitu semuanya masuk ke dalam, diperhatikan satu-satu sama pendeta ini. Diperhatikan, dilihatin mukanya tua tuh dilihatin. Karena ini Rasulullah, itu wajah beliau udah digambarkan. Ya, kalau dalam mulai kan alifiyul anfi, mimiyul fami, nuniyul hajib, hidungnya seperti huruf alif, alisnya seperti huruf nun, jadi hidungnya mancung seperti huruf alif. Wah, udah tampan, paling tampan manusia adalah Nabi kita Muhammad. Dan seluruh nabi juga, para anbiya itu tidak ada diutus oleh Allah para anbiya, melainkan dia adalah orang yang paling tampan di kaumnya. Semua nabi yang diutus sama Allah itu nabi orang yang paling tampan yang ada di kaumnya, pasti itu. Makanya orang kalau mau ngaku-ngaku nabi mikir-mikir dulu kalau mukanya sembet. Ini kan ada orang ngaku nabi, nama nabi begitu mukanya ya. Musodik dong ngaku nabi ya. Dan yang paling tampan adalah Nabi kita Muhammad. Ini pendeta perhatian. Aku. Enggak ada. Enggak ada yang mukanya sesuai yang ditulis di kitab-kitab terdahulu itu enggak ada. Hanya lagi di pendeta, ini semuanya udah masuk. Udah masuk ini semua. Nggak ada yang ketinggalan. Satu orang pun nggak ada yang ketinggalan di luar. Kata Rasulullah, apa kata Sayyidina Abu Thalib? Ada anakmu di luar. Memang kalau ada yang baik, ada orang Arab ini dulu kalau diundang makan itu nggak pernah ngajak bocah. Nggak kayak kita. Kalau kita diundang makan 3 biji anak kita bawa. Itu disuruh nunggu di luar ya. Tunggu luar, nggak boleh ikut. Itu adat yang baik gitu ya. Takutnya apa tuh bocah meler atau apa gitu. Ada anak saya di luar. Wah, anak kamu ya. Ini pendeta mikir lagi. Ini nabi yang ada akhir zaman dilahirkan dalam keadaan yatim, nggak punya ayah. Nanya lagi di pendeta, benar anak kamu itu? Enggak, bukan anak saya, anak kakak saya atau anak saudara saya. Suruh masuk. Disuruh masuk Nabi kita Muhammad. Dulu ada Nabi, masuk. Dia disuruh masuk. Dilihatin dari ujung rambut sampai ujung kaki semua diperhatiin sama ibunya. Ini beliau
adalah nabi yang akan diutus sama Allah SWT. Dia yakin sesuai, udah gambarannya udah sesuai yang kita nih, matanya begini, fajriul jabin, lailiul zawaib, alifiyul anfi, miniul fami, nuniul hajib, itu semuanya. Kalau di dalam kitab apa namanya, kitab sirah lengkap. Nabi keningnya begini, lehernya begini, badannya sama pala itu akur, artinya sembabat gitu, badan gede. Kan ada contoh-contoh orang yang pala kecil, badan gede, ada yang gitu kan ya? Ya. Tapi kalau Nabi itu semua bentuk tubuhnya nggak ada cacat, tidak ada cacat sama sekali. Oh iya, yakin dari pendeta. Cuman untuk menambahkan keyakinan saya, boleh nggak, katanya pendeta, boleh nggak saya lihat ininya, apa, pundaknya? Boleh nggak saya lihat pundaknya? Oh silahkan. Dibuka nih baju Rasulullah. Dia lihat pundaknya sama nih pendetanya. Nggak taunya di situ ada merah, tanda Nabi akhir zaman. Kalau di Qasidah kan ada baina katifaihi alamah, kan gitu. Baina katifaihi alamah, antara dua pundak Nabi itu ada tanda kenabian. Merah muda, merah tapi nggak terlalu merah, ada tanda. Oh. Langsung ini pendeta ketika yakin sudah benar ini adalah nabi yang sudah dikatakan di dalam kitab-kitab lama, ini nabi akhir zaman. Dia berpesan kepada pamannya, wahai Syekh, ini mendingan ente bawa pulang ini. Jangan ke Syam, nggak usah ke negeri Syam, karena di negeri Syam ini banyak Yahudi. Yang mana ini Yahudi pinter-pinter, mereka baca kitab-kitab lama, pasti mereka apabila melihat ini anak, mereka akan bunuh dia, gak bakalan selamat nyawanya, karena mereka nggak setuju, mereka nggak senang. Mereka tunggu kelahiran Nabi akhir zaman, dia pikir dari bangsa Bani Israel. Kan Bani Israel begitu, nabinya banyak yang dibunuhin sama dia, itu sebangsa sama dia. Bagaimana yang kagak sebangsa? Mendingan ini nanti bawa pulang, lebih selamat. Tuh, jadi yang tidak senang sama kelahiran Nabi, dua. Yang tidak senang dengan maulid Nabi, dua, iblis sama Yahudi. Alhamdulillah min dzalik. Ada manusia yang agak senang maulid, ada? Ada nggak? Ada juga. Ya. Berarti iblis juga ada. Mudah-mudahan kita doakan biar Allah kasih pemahaman buat mereka. Amin ya Rabbal